Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrifat Arif Pratama dari kelas 97. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan hasil eksperimen atau teks laporan hasil percobaan. Pengertian: teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melakukan percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Dasar-dasar pada teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, data akurat atau tidak dimanipulasi. Data akurat dalam laporan hasil percobaan berarti data yang valid, tepat, dan sesuai dengan fakta yang diperoleh selama eksperimen. Data tersebut hanya dapat diuji dan diverifikasi kebenarannya, serta tidak dipengaruhi oleh opini atau interpretasi pribadi penulis. Yang kedua, bahasa baku dan jelas. Bahasa baku dan jelas dalam teks laporan hasil percobaan sangat penting karena teks tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa baku memastikan penggunaan kata-kata yang umum dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan dalam teks laporan hasil percobaan berarti laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya. Lalu yang keempat, bersifat objektif atau tidak memihak. Bersifat objektif dalam teks laporan hasil percobaan berarti laporan tersebut menyajikan fakta dan data yang akurat tanpa dipengaruhi oleh opini atau pandangan pribadi penulis. Dan yang terakhir, sesuai urutan. Sesuai urutan dalam teks laporan hasil percobaan berarti semua bagian laporan harus ditulis dalam urutan yang logis dan terstruktur, sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan. Ini memastikan laporan mudah dipahami dan menyajikan informasi secara lengkap dan komprehensif. Kemudian langkah-langkah menulis pada teks laporan hasil percobaan. Pada langkah-langkah menulis terdapat 6 bagian. Yang pertama, tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, tujuan. Tujuan pada teks laporan hasil percobaan adalah untuk melaporkan secara tertulis dan terstruktur hasil pengamatan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua, kajian teori. Kajian teori dalam laporan hasil percobaan adalah bagian yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian alat dan bahan. Pada teks laporan hasil percobaan, bagian alat dan bahan berfungsi untuk menjelaskan perangkat dan material yang digunakan selama percobaan. Lalu kemudian prosedur. Prosedur atau bisa juga dibilang langkah-langkah atau proses atau juga tahapan. Dalam teks laporan hasil percobaan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan selama percobaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada hasil. Penjelasan hasil pada teks laporan hasil percobaan adalah bagian yang memaparkan data dan temuan yang diperoleh dari penelitian. Biasanya, hasil akan muncul setelah langkah-langkah atau prosedur, biasanya menimbulkan hasil atau tidak berhasil. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan pada teks laporan hasil percobaan merupakan bagian akhir yang merangkum seluruh temuan dan analisis yang telah dilakukan selama pemeriksaan. Lalu yang terakhir, kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil percobaan. Pada kaidah kebahasaan terdapat 4 bagian. Yang pertama, kata hubung, kemudian kata perintah, lalu sinonim dan antonim, dan yang terakhir kata bilangan. Yang pertama, kata hubung. Contoh kata hubung adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Kemudian kata perintah. Contoh kata perintah adalah siapkan, aduklah, hindari, masukkan, berikan, campurkan, dan sebagainya. Kemudian sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Sinonim dan antonim
terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Lalu yang terakhir, kata bilangan. Kata bilangan berhubungan dengan angka. Kata bilangan menunjukkan jumlah bahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi para pelajar yang ingin belajar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.